Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual untuk beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama juga. Kita akan belajar tentang bagaimana supaya kita bisa mengalami kepuasan, kita bisa merasa puas, mencukupkan diri di hari-hari ini. Karena kesulitan yang ada, mencari uang sulit, cari pekerjaan sulit dan sebagainya bisa membuat orang mudah stres, mudah takut, mudah khawatir, mudah cemas akan hidupannya. Tetapi biarlah melalui firman ini kita semua bisa belajar menerima segala sesuatu dan bisa lebih mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Sebelumnya kita akan membuka ibadah kita pada saat ini dengan doa, lalu kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh tim pujian. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, siang hari ini Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami ucap syukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami terus mengalami kebaikan-Mu, kami akan terus mengalami kasih setia-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah setiap firman yang kami pelajari pada saat ini akan jatuh dalam hati kami seperti ke tanah yang subur supaya dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu-waktu ini, kami mau fokuskan hati dan pikiran kami sejenak untuk firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Haleluya, shalom semuanya. Sekali lagi saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari ini saya Pak Ari dan ada Pak Jeremiah di sini. Kita kembali akan membahas firman Tuhan. Saya percaya bahasan kita firman Tuhan akan memberkati kita semua pada siang hari ini. Di tengah-tengah kegiatan saudara, mari kita saat ini membuka hati untuk firman Tuhan. Saudara, hari ini seperti Pak Jah tadi katakan, kita akan belajar bagaimana kita mencukupkan diri, ya. Terutama kita belajar dari hamba-hamba Tuhan bagaimana kehidupan mereka pada saat itu, terutama pada Rasul Paulus, ya. Ya, bagaimana kita merasa puas dalam kehidupan sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah badai kehidupan, masalah kehidupan apa yang kita alami, kita boleh merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Nah, Pak Jer, sebagian besar ya kita ketika kita tumbuh dewasa, kita diajari, dunia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan selalu dikaitkan dengan kesuksesan. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kalau nggak sukses berarti pasti nggak bahagia hidupnya. Kurang pasti bahagia. Kurang memuaskan kehidupannya. Ya, banyak juga orang cari mantu ya, cari yang sukses ya, supaya hidup kamu bahagia, betul. puas gitu ya. Nah, itu dunia sudah biasa, kita semua sudah tahu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita terjebak di sana sebagai umat Tuhan, punya Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang punya janji-janji. Kita terjebak di sana. Ya. Sehingga dalam kehidupan iman kita menjadi kecewa, Ya. tidak puas, ya kan? Kadang-kadang kita memikir, oh kalau saya sudah nikah, saya sudah pasti puas, hidup saya bahagia. Ya, kayak saya sudah beli mobil, Indonesia ya. Ya, betul. Di Hong Kong sih punya mobil lebih mahal, saudara. Parkir mahal, bensin mahal. Indonesia kalau sudah punya mobil, hidup saya pasti lebih puas. Saya dipromosikan, naik tingkat lagi pekerjaan saya mungkin lebih puas hidup saya. Nah, saudara, yang benar bahwa kepuasan itu sebagai anak Tuhan bukan tergantung keadaan, saudara, Ya. tetapi apa yang dalam hati kita. Betul. Ya kan? Nah, kita hari ini akan belajar kebahagiaan. Kebahagiaan itu atau kepuasan itu berbeda, saudara. Mungkin saudara bahagia saat ini. Orang lihat saudara bahagia, Pak Jer, ya. Senyum terus, banyak uang, banyak mobil. Apakah hatinya sudah puas? Apakah dia sudah merasa cukup dalam kehidupannya? Ya, kita akan belajar banyak sekali. Dan harus kita tahu bahwa kadang-kadang dalam kesalahan kita tentang hal ini, itu banyak karena kesalahan kita. Ya. Kita salah fokus dalam kehidupan kita, ya kan? Kita lebih fokus kepada berkat-berkat duniawi. Berkat itu dikasih Tuhan, saudara. Tetapi kita terlalu fokus ke sana, bukan fokus kepada Tuhan yang memberinya. Nah, di situ akan bergeser kebahagiaan kita, kepuasan diri kita akan bergeser. Ya, kita sering mendengar suatu pepatah mungkin ya. Ketika kita digaji sekian, kita mau sekian. Nah, disitulah timbul ketidakpuasan. Ketika sudah dikasih sekian, karena kita tidak merasa puas, ketidakpuasan itu akan timbul lagi. Ketika naik lagi, kita happy sebentar, karena kita sudah terbiasa dengan ketidakpuasan itu. Pada ujungnya, suatu saat kita tidak merasa puas. Berulang-berulang. Saudara, nah, sebagai umat Tuhan sepertinya kita tidak sampai kepada hal tersebut, ya. Kadang-kadang juga dalam kehidupan orang percaya kita salah isi kehidupan kita. Kita merasa kosong, kita isi dengan hal-hal duniawi. Dan itu tidak pernah akan merasa puas, saudara. Akan terjadi isi kosong, ya. Kebahagiaan saudara akan bersifat sementara. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana langkah-langkah kita untuk tetap sebagai umat Tuhan. Kita belajar tentang hidup kita dan bagaimana kita bisa merasa puas dalam kehidupan kita. Ya Pak Jer ya, kita masih perlu uang, Pak Jer ya. Betul, semua orang butuh uang. Kita semua perlu uang. Kita perlu tempat tinggal, ya kan? Kita perlu pekerjaan, kita perlu kesuksesan. Tidak ada yang salah di sana. Ya, tapi kita harus tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang kepuasan. Ya, tentang merasa cukup dalam kehidupan kita. Saya buka dalam satu firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan Amen. tidak sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita semua. Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, kita harus fokus pada apa yang kita miliki pada saat ini. Jangan fokus kepada masa lalu. Ya. Mungkin masa lalu kita sukses, banyak uang. Saat ini mungkin kita menurut standar dunia, ya sedikitlah uang kita, sedikitlah berkat kita. Kalau kita fokus pada masa lalu, kita akan kecewa dan tidak pernah akan puas. Ya, banyak orang Kristen salah fokus. Tidak fokus dengan apa yang kita miliki yang menjadi berkat Tuhan. Saya fokus pada, Pak Jas sekarang lagi banyak uang. Fokus pada harta milik orang. Tidak puas diri. Ya kan? Kita fokus kepada orang-orang, mungkin teman kita yang sukses. Ya kan? Firman Tuhan katakan, mari kita fokus, puaskan diri kita, cukupkan diri kita dengan apa yang ada di tangan kita. Itu yang menjadi berkat Tuhan bagi kita. Saudara, bukan fokus kepada yang lain. Saudara, kepuasan di dalam secara alkitabiah itu kepuasan kita temukan bukan pada hal-hal di luar, bukan pada ciptaan Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Ingat saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu, berkat-berkat dan sebagainya untuk kita nikmati, tetapi kepuasan kita, betul lah Pak Jere, tidak tergantung pada pemberian Tuhan itu, tetapi kepada Tuhannya yang memberikan kepada kita. Jadi kita tahu rahasia kepuasan kita adalah di tangan Tuhan. Ya saudara ya. Sekali lagi kita harus belajar saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, Yesus mengatakan sendiri, tahu saudara. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya letih lesu itu saudara sudah bekerja keras, merasa tidak cukup, merasa tidak puas, ingin tambah lagi. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan, berbicara tentang damai, sukacita, kepuasan, kelegaan. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus bilang datang. Ya. Ketika saudara merasa tidak puas, ya kecewa dalam kehidupan saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menunjukkan berkatnya kepada saudara. Saudara akan merasa puas akan berkat itu. Amin saudara. Amin. Ya saudara, mungkin Pak Jir akan tambahkan sebelum kita bahas lebih lanjut. Ya, kepuasan selain daripada Tuhan sendiri itu juga bergantung kepada sikap hati kita. Ya. Jadi kalau sikap hati kita tidak puas, ya maka seberapapun yang kita miliki tidak akan ada rasa puas. Karena kepuasan bukan dimiliki orang yang banyak harta. Kepuasan juga bukan dimiliki oleh orang yang kurang harta. Kepuasan dimiliki orang yang memiliki sikap hati yang benar terhadap apa yang dia miliki. Jadi sikap hati itu yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjadi puas. Ya, betul sekali saudara ya. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus selalu waspada dan menilik hati kita, ya kan? Kadang-kadang berapapun yang kita miliki, kita tidak pernah puas dalam kehidupan kita. Kita inginkan kembali. Ingat saudara, dosa-dosa awal dimulai dengan kesombongan, keserakaan. Itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak puas dengan apa yang kita miliki. Yang lebih bahaya sendiri saudara, ketika kita tidak puas dengan berkat Tuhan, berarti kita sedang tidak puas dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak puas dengan Tuhan, kita akan keluar daripada iman kita. Kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita mengandalkan orang lain, ya kita mengandalkan dunia untuk memenuhi ketidakpuasan kita. Hari ini pembahasan kita adalah belajar untuk memuaskan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita akan bahas ya tentang bagaimana kita bisa merasa puas atau merasa cukup dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Pak Jar ya akan bagikan, tapi sebelumnya saya bagikan 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ya. Memang ibadah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan kalau kita disertai dengan rasa cukup. Ya, memberi keuntungan besar, berbicara tentang kebahagiaan, ketenangan jiwa kita, ya. Nah, Pak Jar, sekarang kita belajar bagaimana ada hal-hal yang akan kita poin-poin yang kita belajar bagaimana kita
untuk menghindari supaya kita tidak kecewa dan merasa tidak pernah cukup dalam kehidupan kita. Silakan Pak Jar. Sikap hati yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi puas atau memiliki rasa cukup terhadap apa yang kita miliki adalah sikap hati menerima atau penerimaan atas apa yang dimiliki. Orang kalau tidak bisa menerima itu biasanya dia akan terus mencari, dia akan terus lapar, haus supaya terus dipuaskan. Tetapi kalau kalau ada rasa menerima itu, maka dia bisa tahu kapan dia puas, kapan dia cukup. Kalau tidak ada penerimaan, maka dia sulit untuk merasa cukup. Ada sebuah doa yang cukup terkenal, dikatakan bahwa ya Allah Bapa Surgawi, berilah kita ketenangan pikiran untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Nah, itu bagian dari penerimaan. Kami harus diberikan ketenangan pikiran untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, keberanian untuk mengubah apa yang dapat diubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahuinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam hidup kita ada hal-hal yang bisa kita ubah dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kepada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, maka kita harus menerimanya. Dan untuk hal-hal yang bisa kita ubah, kita harus mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ya dengan sebuah hikmat yang daripada Tuhan, bahwa hal ini bisa kita ubah. Kalau kita mengetahui pada akhirnya tidak bisa ubah, ya kita sudah terima saja, kita bersyukur, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengubahkannya, dan rasa cukup itu pasti akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Itu yang seringkali membuat orang frustasi, seringkali orang stres bahwa aduh ini gimana saya nggak bisa mengubahnya, lalu menjadi khawatir, takut sekali dan sebagainya. Dengan kita mengetahui, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, maka itu bisa memunculkan rasa puas dalam hati kita semuanya. Sehingga kita bisa fokus apa yang bisa kita rubah. Ya betul, kan? betul. Nah. Jadi fokus mengerjakan apa yang ada di tangan kita, apa yang kita bisa lihat kerjakan sekarang gitu. Lalu Filipi 4 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Ini Paulus yang berkata. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kehidupan Paulus kita tahu bahwa ada masanya dia berkelimpahan. Dia memiliki banyak teman, dia memiliki begitu banyak perhatian. Tetapi ada juga masa di mana hidupnya dia sendiri, dia tidak punya siapapun, dia seperti diasingkan. Dia mengalami karam kapal, dipukul dan sebagainya. Tetapi di atas itu semua, Paulus memberitahu bahwa aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi supaya kita bisa menjadi merasa cukup, merasa puas atas apa yang dimiliki, mari kita melakukan apa yang sudah diteladani, dinasihatkan oleh Paulus. Kita mesti belajar mencukupkan diri. Seseorang yang tidak punya rasa menerima, biasanya juga dia akan pasti memburu uang. Seperti apa yang saya katakan tadi, dia frustasi, lalu dia berusaha untuk kerja lebih keras, dia berusaha untuk mencari penghasilan yang lebih banyak supaya bisa mencukupi kepuasannya dan sebagainya. Tetapi ada satu ayat juga yang memberitahu kepada kita bahwa seseorang yang memburu uang itu akan mengalami sebuah kedukaan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka karena tidak ada rasa menerima. Ada saja kebutuhan, ada saja yang harus dibeli, ada saja yang harus dicukupkan dan sebagainya. Maka dia harus memburu uang, dia mencari banyak cara, bahkan menghalalkan banyak cara untuk memburu uang. Dan saya mendorong bahwa kita semua harus belajar memiliki sebuah penerimaan supaya kita tidak jatuh kepada sebuah kesalahan di mana kita memburu uang dan itu membawa kedukaan dalam kehidupan kita, bahkan akan berdampak kepada keluarga, keturunan kita. Jadi yang pertama supaya kita bisa merasa cukup adalah kita harus memiliki sebuah penerimaan.
Lalu Iya, yang Pak Jen. ya gimana Pak Saya Ari? baru kepikiran tadi. Kepuasan kita untuk menerima, ada orang Jawa mengatakan apa? Nerimo. Nerimo. Ya. Kepuasan kita untuk menerima apa adanya bukan berarti kita duduk-duduk saja, saudara. Iya. Ya, kita bisa berusaha, kita bisa tidak puas dengan kehidupan kita, tetapi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita ubah, kita harus bisa bersyukur untuk itu semuanya. Ya, saudara, merasa puas di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Tetapi kita merasa puas berarti kita tidak khawatir dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita menerima apa adanya keadaan kita dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pada saat itu. Ya, silakan Pak Jan. Lalu berikutnya selain kita menerima, bukan hanya duduk-duduk dan rimo, tetap yang berikutnya adalah kita harus bisa menolak rasa takut, rasa khawatir. Karena seringkali orang saat ini kita tahulah orang mudah meninggal dalam tanda kutip. Ada berita terakhir bahwa kita tahu ada pebulu tangkis meninggal Pak karena serangan jantung waktu dia latihan. Lalu ada beberapa pemain olaragawan juga tiba-tiba meninggal. Beberapa saat yang lalu ada hamba Tuhan yang terkenal masih muda usia 36 dipanggil oleh Tuhan karena COVID dan mereka tidak sama sekali tidak expect bahwa pada akhirnya meninggal. Jadi mungkin banyak orang takut hari-hari ini apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam masa depannya, bahkan keturunannya. Kita harus mengalahkan rasa takut itu supaya kita bisa memiliki sebuah rasa cukup dan puas. Yeah. Kita harus menyerahkan semua ketakutan yang kita miliki itu ke hadapan Tuhan dan mempercayai setiap janji dan penyertaan Tuhan. Bahwa perjanjiannya ya dan amin. Perjanjiannya tidak dapat dikalahkan dengan apapun. Kita pegang saja janjinya. Kalaupun terjadi sesuatu yang di luar rencana kita, di luar apa yang kita harapkan, kita percaya saja Tuhan pasti akan memunculkan kebaikannya melalui setiap apa yang diizinkan olehnya supaya kita menghadapi itu semua. Kita percayai bahwa Tuhan masih mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Reka-rekaan si jahat atau orang-orang yang jahat di sekitar kita bisa digagalkan oleh Tuhan. Jadi tolak rasa takut, kalahkan rasa takut dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi perkara apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, jangan pernah takuti, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita semua melewati segala apa yang ada. Ya, jadi Pak Jai, jangan kita pernah lagi ketakutan, khawatir itu membuat kita selalu bertanya, bagaimana ya kalau ini? Bagaimana kalau itu ya? Bagaimana kalau saya dipecat? Bagaimana nanti saya pensiun? Bagaimana nanti saya hidup sendiri? Ya kan? Bagaimana kalau saya pendapatannya sudah berkurang? Ya, kita sering memikirkan itu. Ketika kita bertanya seperti itu, kekhawatiran, ketakutan masuk ya Pak Jar ya. Dan itu kekhawatiran itu akan memutar balik titik kita, kepuasan kita kepada Tuhan menjadi kekhawatiran. Dari pagi-pagi sebelum pikiran-pikiran itu datang, kita harus tolak rasa takut itu ya. Kita harus berkata, bagaimana kalau jika Tuhan memberkati saya? Ya, sesuai janji Tuhan. Bagaimana ketika hal itu terjadi, Tuhan tetap bersama dengan saya karena janjinya ya dan amin. Sehingga saudara akan merasa puas ketika apapun keadaan ekonomi, keadaan kesehatan saudara pada saat itu. Tidak ada rasa takut lagi. Ya, Pak Jai, silakan terus. Kalau ketakutan membuat kita tidak bisa melangkah, itu yang salah. Tapi kalau ketakutan itu memunculkan sebuah hikmat untuk kita waspada, mengatur segala sesuatunya, itu baik. Yang dimasukkan di sini adalah, ya betul kata Pak Ari, kita tidak boleh takut sehingga kita tidak berani menghadapi hari. Waduh, bagaimana kehidupan saya dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Lalu yang berikutnya, yang bisa kita miliki sikap supaya kita merasa cukup, merasa puas adalah bersyukur. Ini mungkin klise, kita sudah dengar berkali-kali di hari Minggu dan di khotbah apapun selalu katakan bersyukur. Dan tidak ada yang lain selain doa, kita harus bersyukur. Firman Tuhan berkata buat kita semua bahwa mari kita, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, kita mesti menaikkan segala apa yang kita hadapi dengan rasa doa dan rasa syukur. Paulus pun memberitahu kepada kita bahwa dia tidak pernah berhenti untuk bersyukur ke hadapan Tuhan. Dia bersyukur dalam segala perkara, dalam suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan,
Paulus tidak pernah berhenti bersyukur. Jadi mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah menunda saat kita kelimpahan baru kita bersyukur. Saat kekurangan pun kita mesti bersyukur. Jangan kita menunda pada waktu doa dijawab kita bersyukur. Waktu doa belum dijawab kita mungkin bersungut-sungut, mengeluh. Lalu Tuhan mana jawaban doaku, lalu kita lupa bersyukur. Jadi mari kita kembangkan kebiasaan bersyukur supaya kita bisa puas dan merasa cukup. Iya betul Pak Jer ya. Orang kalau merasa puas itu pasti ada syukur dalam kehidupannya. Selalu orang merasa puas, mencukupkan dirinya karena dia percaya Tuhan, dia pasti ada rasa syukur ya. Sekalipun di penjara seperti Paulus ya. Di penjara sekalipun dia memuji Tuhan, bersyukur bersama Silas ya. Jadi penjara kehidupan saudara dan saya jangan sampai menghilangkan kepuasan kita, sukacita dalam Tuhan. Kita harus bisa bersyukur, dan saya percaya ketika kedagingan kita mungkin membawa kita menjadi bersungut-sungut ya, kecewa, naikkan syukur itu. Amin. Dan iman saudara akan naik bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara dengan berkat yang sekecil apapun, pada situasi ekonomi apapun pada kehidupan saudara, syukuri itu karena Tuhan yang memberikan kepada saudara. Ya, ada lagi Pak Jan? Ya itu saja Pak, 3 yang mungkin ya, bisa saya tambahkan saudara. Nah sekarang langkah yang lebih nyata, kita sudah melakukan syukur. Nah apapun keadaan ekonomi saudara ya, kita harus menetapkan standar hidup kita yang wajar. Ya. Jangan kita ketika kita diberkati standarnya misalnya 10, saudara pada saat ini diberkati 10. Kita hidup dalam standar yang 12, ya pasti kita akan kecewa. Kenapa nggak cukup? Ya kita pasti akan membandingkan kenapa dia bisa beli HP baru, ya kan, beli rumah baru, ya kan? Karena Tuhan sedang memberkati dia dengan standar ekonomi tertentu. Jadi kita harus menetapkan standar kehidupan kita sesuai dengan berkat Tuhan, sehingga kita tidak kecewa dan merasa tidak puas dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita kembangkan saudara ya, kepuasan itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan keyakinan kita, bukan berdasarkan keadaan. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi tetangga saya, keadaan ekonomi mungkin orang di gereja lainnya. Tidak saudara, kita kembangkan standar kehidupan kita sesuai dengan keyakinan kita dalam Tuhan dan ekonomi yang Tuhan berikan pada saya saat ini, sehingga saudara akan merasa senantiasa puas dengan apa yang saudara miliki. Kita bisa lakukan ini dengan menentukan prioritas. Ya, prioritas apa yang saudara harus miliki saat ini. Jangan menginginkan sesuatu di luar kemampuan saudara. Saudara tahu sendiri ada peribahasa Indonesia, lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Ujung-ujungnya saudara meminjam uang, ya kan? Ujung-ujungnya saudara pinjam sana, pinjam sini, menginginkan sesuatu dari orang, karena itu timbul dari ketidakpuasan. Puaskan diri kita dengan apa yang Tuhan set buat saudara. Keadaan ekonomi keluarga saudara, keadaan penghasilan saudara saat ini. Set standar kehidupan saudara, tentukan prioritas. Nah, ini ada satu lagi, ketika saudara set standar dan tahu bahwa ekonomi saudara ditentukan oleh Tuhan, bangun kebiasaan untuk memberi. Kenapa saudara saya katakan ini? Sekecil apapun sesuai dengan ekonomi, kemampuan saudara memberi saudara. Karena firman Tuhan ada mengatakan, lebih baik memberi daripada diberi. Lebih baik itu berbicara tentang kepuasan saudara. Ketika saudara memberi, tidak hanya saudara mengucap syukur seperti tadi Pak Jer katakan, tetapi saudara sungguh mengatakan, saya memberi karena Tuhan sudah memberi. Saya bisa memberi saat ini, ya, dan saya tidak menerima karena saya sudah merasa puas di dalam Tuhan. Saya merasa dicukupi oleh Tuhan, makanya saya memberi. Saudara, set standar hidup saudara, ya, tentukan prioritas dan memberi dengan kebiasaan kehidupan saudara, apapun ekonomi saudara. Amin. Nah, hal yang lain saya ingin katakan, kepuasan saudara bisa ditemukan dalam kasih Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan 1 Korintus 13 mengatakan ya, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Terbesar adalah kasih. Ya. Nah saudara, di surga tidak ada iman lagi, tidak diperlukan. Di surga tidak ada pengharapan lagi karena kita sudah di surga. Yang ada adalah kasih. Ya, kasih ini yang terbesar.
Nah, kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara dikasih Tuhan sungguh, karena kasih Tuhan yang abadi, kasih Allah tidak pernah gagal. Kasih Allah akan memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Kasih Allah akan memberikan identitas baru kepada kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun saya gagal, sekalipun saya bangkrut, sekalipun saya dipecat, saya masih anak Tuhan karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. Nah, saudara, di dalam kasih Tuhan kita menemukan kepastian janji Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Nah, lebih dahsyatnya lagi, ketika saudara sungguh-sungguh percaya di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak berkesudahan, saudara dan saya kita akan punya pengharapan. Ya, tadi dari iman, pengharapan, dan kasih, saya balik. Ketika memiliki kasih yang paling besar itu, saudara akan mempunyai pengharapan. Ya, ketika pengharapan ini sudah masuk dalam kehidupan saudara, saudara akan memiliki pengharapan yang tidak hanya di dunia ini, saudara. Ya, kita memang berharap ya. Saya berharap saya akan kaya, ya akan dipakai Tuhan untuk kehidupan, untuk keturunan saya. Itu pengharapan dunia. Tetapi saudara harus tahu pengharapan kita adalah bukan kehidupan dunia, bukan pernak-pernik dunia yang kebanyakan mengecewakan kita, Pak Jer, ya. Bukan berkat-berkat dunia yang ujung-ujungnya kadang-kadang memecah belah keluarga, ya kan? Saya tahu berapa banyak keluarga dipecah belah, konflik karena harta warisan, ya kan? Itu harta dunia. Jangan kita letakkan pengharapan kita pada pengharapan dunia, hal dunia. Kita tahu dalam kasih Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapan kekal. Kalau saya tahu pengharapan itu tetap hidup kekal, saudara tidak pernah akan khawatir tentang hal dunia. Saudara tidak pernah akan terlalu terbeban sampai saudara tidak merasa puas, sampai mengambil keputusan yang bodoh karena kita mengharapkan harta dunia. Nah, saudara, ketika saudara sudah mengerti kasih Allah yang sempurna, memelihara pengharapan saudara yang bukan atas dunia ini, yaitu pengharapan di surga. Nah, disitulah iman saudara akan timbul. Dan iman saudara akan selalu berkata, saya percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan pada masa hidup saya saat ini cukup untuk saat ini. Pak Jer, ya. Saya tidak mau melihat kepada orang lain, mereka punya iman sendiri kepada Tuhan. Iman saya kepada Tuhan, Tuhan memberkati pada saya saat ini. Sehingga kita akan timbul kepuasan dalam kehidupan kita, ya. Kita akan merasa cukup dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara, ini beberapa hal yang kita bisa pelajari untuk kita belajar bagaimana kita mencukupkan diri kita, merasa puas, content di dalam Tuhan, ya, dan kita tidak menjadi kecewa dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara, ya, kepuasan sejati hanya di dalam Kristus, ya. Mari kita memiliki iman bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita puaskan dalam iman pemeliharaan Tuhan. Kita puaskan hidup kita dalam iman bahwa kasih Tuhan yang sudah membawa saya sejauh ini, Ebenezer, dia akan membawa saya lebih lagi dalam masa kehidupan saya akan datang. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara sedang putus asa. Kami di sini ingin menguatkan saudara, jangan pernah terpuruk dengan kekecewaan saudara. Jangan pernah mengambil keputusan dalam kekecewaan saudara. Kembali kepada iman-iman yang mendatangkan pengharapan, dan pengharapan itu dijamin oleh kasih Tuhan. Amin. Tetap bersyukur, tolak itu roh-roh yang takut dalam kehidupan saudara. Ya, menerima apa yang saudara terima saat ini sebagai berkat Tuhan dan bersyukur untuk itu. Saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita, ya. Saudara tidak pernah akan kecewa, ya. Haleluya, saudara. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, Tuhan. Kami belajar, Tuhan, dari hamba-Mu Paulus, Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah menderita seperti Paulus, tetapi dia tetap bersyukur kepada Engkau. Bahkan dia bisa menyanyi di dalam penjara, bersyukur kepada Engkau di dalam penjara. Dia mengatakan bahkan apapun yang pernah dialami, tetapi dia merasa cukup di dalam Engkau, karena Engkau sudah memberkati dia, Engkau memelihara kehidupan dia, sehingga dia memiliki kepuasan yang sempurna di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, apapun yang kami alami, jemaat Tuhan yang alami pada saat ini, mungkin mereka merasa kurang, merasa tidak diberkati. Mungkin ada yang terpuruk dan bangkrut, mungkin mereka ada yang sakit. Mari saat ini Tuhan, Engkau turunkan kuasa Roh Kudus, mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Amen. Di tengah badai, ada damai dari Tuhan turun atas
kehidupan mereka. Sehingga kami boleh tahu bahwa kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah dikasihi Tuhan, dan kami boleh dipenuhi dengan rasa kecukupan, rasa puas di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengembalikan semua berkat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara hati kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif berkat dan kehidupan roh yang sudah Engkau berikan pada kami. Sehingga kami senantiasa melihat Engkau, fokus kepada Engkau lebih besar daripada segala yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita mau juga berdoa, bersyafaat buat beberapa orang. Kita berdoa buat ibu dari jemaat yang mengalami pemulihan. Kemarin baru saja ada penyakit dan tindakan medis. Kita berdoa supaya segera beliau dipulihkan oleh Tuhan, keadaannya menjadi sehat kembali, normal kembali, dapat beraktivitas, dan mujizat Tuhan turun atas beliau. Kita berdoa buat kakak dari jemaat yang sakit juga, yang masuk rumah sakit karena batuk, dan ada juga yang sakit karena sebuah penyakit yang kami kurang tahu secara detailnya, tapi kita percaya kedua orang ini yang sedang sakit yang ada di Indonesia, kita doakan supaya mereka berdua mengalami mujizat Tuhan. Kita lepaskan kesembuhan atas mereka, kita lepaskan kebaikan Tuhan supaya Tuhan memiliki berbelas kasihan terhadap mereka dan melakukan sesuatu dalam tubuh dan kehidupan mereka. Kita berdoa buat keluarga-keluarga ini supaya mereka kuat, percaya kepada Tuhan di tengah pandemi, tidak bisa mengunjungi, tidak bisa pulang ke Indonesia, tetapi biarlah kita terus berdoa dan doa-doa itu kita bawa kepada Tuhan dan mereka menjadi sehat dan baik kembali. Jika ada saat ini jemaat Tuhan ataupun siapapun Anda yang menyaksikan ibadah ini perlu didoakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau menghubungi nomor HP yang sudah tertera supaya kita
sama-sama berdoa, kita membawa petisi, permohonan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab buat kita semuanya. Mari kita berdoa pada saat ini, menyatukan hati kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berdoa buat mereka yang sakit. Ada beberapa orang yang perlu didoakan ya Bapa. Hamba berdoa, biarlah kesembuhan Tuhan turun atas mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati tubuh mereka, Tuhan yang akan memberkati keadaan mereka saat ini. Kami lepaskan kesembuhan atas mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan yang akan pulihkan segera tubuh mereka supaya dapat melakukan aktivitas. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam tindakan medis yang sudah berlangsung Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu juga akan terus berlangsung sampai beliau benar-benar pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga jemaat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang ulurkan tangan-Mu atas mereka yang sakit. Segala penyakit kami usir dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan yang dari Engkau. Kami lepaskan kesembuhan yang dari Allah saja. Kesembuhan terjadi pada saat ini juga di dalam nama Yesus. Batuk-batuk berhenti, rasa sakit hilang dalam nama Yesus. Ya Allah Tuhan, Engkau akan menguatkan mereka semua jemaat-Mu ketika mereka berada di sini. Karena yang sakit keluarga mereka ada di Indonesia. Berikan mereka kekuatan iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat kesembuhan atas mereka. Engkaulah Jehovah Rafa kami. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Jika mereka sedang dalam beberapa beban berat, kami mohon biarlah Tuhan melepaskan. Jika mereka membutuhkan sebuah solusi, Tuhan yang akan buka jalan. Mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan buat mereka. Apapun yang sedang mereka gumulkan, apapun yang sedang mereka doakan, tantangan dalam hidup mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan beracara dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan akan melindungi, menjagai. Pandemi COVID ini masih berlangsung. Tuhan juga yang terus akan melindungi mereka, keluar masuk mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjagai. Malaikat Tuhan terus berkemah di antara mereka, di dalam rumah mereka Tuhan. Supaya tidak ada virus, tidak ada tangan-tangan si jahat yang akan mengganggu mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Kami sudah belajar untuk menjadi puas dan menjadi cukup Tuhan. Ajar kami, didik kami, latih kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu kapan untuk mengucap syukur, tahu kapan untuk berkata cukup, tahu tentang apa yang tidak bisa mereka ubah dan mereka akan menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang cukup dan puas di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tetap bersemangat. Tuhan memberkati.